Namo Buddhaya, berjumpa kembali dengan acara Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma. Edisi 31, tema Seberkas Sinar Dhamma. Narasumber pada kesempatan hari ini adalah Bapak Warsono SAG. Beliau adalah Guru Pendidikan Dhamma Buddha Provinsi Riau. Kemudian moderator oleh Pak Dimahuda Aksiadi Magister Manajemen. MC oleh Upacarika David Kimlianto Sarjana Ekonomi. Doa akan dipanjatkan oleh Bapak Sumadi. Kemudian Dhammapada akan dilantunkan oleh Ibu Naryaningsih SSI SHG. Dan performan oleh Saudara Dini Slim. Selamat mengikuti acara Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma, Seberkas Sinar Dhamma. Terima kasih, Namo Buddhaya. Selamat malam, terimalah salam dalam Buddha Dhamma, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, Soti Hontu. Ya, seperti biasa di Kamis malam hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, Ngopi Sepeda kembali hadir kepada para sahabat-sahabat Dhamma. Tak terasa juga hari ini kita sudah memasuki episode ke-31 ya. Sudah 31 minggu acara Ngopi Sepeda ini menemani Kamis malam dari saudara-saudari sedama. Pada malam hari ini, tema yang akan dibahas atau didiskusikan atau diobrolkan adalah Seberkas Sinar Dhamma dengan narasumber yang begitu luar biasa, Bapak Warsono Sarjana Agama. Namun sebelum kita memasuki ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama nanti akan ada doa pembuka, lalu lantunan ayat suci Dhammapada, selanjutnya diskusi Dhamma, lalu nanti ada performance musik, pengumuman, dan yang terakhir doa penutup. Langsung saja untuk membuka acara ini, saya mengundang Bapak Sumadi untuk pembacaan doa pembuka. Kepada Bapak Sumadi dipersilahkan. Terima kasih. Arahang sama sang Buddha Bhagava Buddhang Bhagavata Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami Sape sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih kepada Bapak Sumadi atas doa pembukanya. Selanjutnya, susunan acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dilantunkan oleh Ibu Naryaningsih. Kepada Ibu Naryaningsih, saya persilakan. Mohon maaf, mic-nya untuk di-unmute, Ibu Naryaningsih. Oke, terima kasih Ko David ya. Saking semangatnya ini udah ke-31, Mas Michael. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun Anda berada, marilah sebelum Ngopi Sepeda pada malam hari ini kita mulai bersama-sama kita renungkan salah satu ayat suci Dhammapada bab 2 Apa Madawaga syair 31. Mari bersama-sama bersikap anjali. Apa madaratu bhikkhu pamade
yada siwa sanyo janang anyung tilang dahang agi wagat jati. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan dan melihat bahaya dalam kelengahan akan maju terus, membakar semua rintangan batin, bagaikan api membakar kayu, baik yang besar maupun yang kecil. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nereningsi atas lantunan ayat suci Dhammapadanya. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memandu diskusi Dhamma kita pada malam hari ini. Moderator kita pada malam hari ini adalah sosok yang tidak asing lagi bagi acara Ngopi Sepeda, yaitu adalah Pandita Muda Rok Aksyadi, Sarjana Agama, Sarjana Teknik, Magister Manajemen. Profil singkat beliau, pekerjaan dan organisasi. Yang pertama, beliau merupakan staf yayasan di Narada School Jakarta. Lalu beliau juga merupakan penyuluh agama honorer, agama Buddha di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Sebagai Sekretaris Jenderal Perguruan Guru Agama Buddha Indonesia atau Pergabi, Kabid Publikasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Pelatih Nasional Ikatan Guru Indonesia, Wakil Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan, penulis buku di Puskurbuk Kemendikbudristek, founder tisarana.net, founder manajemen pendidikan.net, dan founder Ngopi Sepeda. Sebenarnya beliau nih dihapus nih Ngopi Sepedanya. Langsung saja kita sambut moderator kita yang begitu luar biasa pada malam hari ini, Romo Rok Aksyadi. Selamat malam Romo Sotiotu, Namo Buddhaya. Selamat malam Sotiotu, Namo Buddhaya. Upacarika David, terdengar suara saya? Terdengar jelas Romo. Oke, baik. Terima kasih Upacarika David ya sudah memberikan waktunya pada saya hari ini untuk memandu acara Ngopi Sepeda pada kesempatan hari ini. Izinkan saya memandu acara ini ya, Pak Sarika David ya. Baik, silakan Romo. Baik, para pemirsa yang berbahagia, sebelumnya terimalah salam dari kami, Sotihontu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, kita seperti biasa mengadakan acara ngobrol santai ya. Ngobrol santai di malam hari, yaitu hari Kamis. Setiap Kamis malam pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Pejuang Dhamma ini siapa? Pejuang Dhamma ini bisa dari penyuluh agama Buddha, atau guru agama Buddha, atau pembimbing agama Buddha, atau pengurus wihara, dan lain-lain yang berkecimpung dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia. Dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa sudah hadir ke sini. Dan hari ini kembali kita hadirkan sahabat kita untuk bercerita nanti tentunya ya, dari Provinsi Riau. Beliau adalah guru agama Buddha ya di Provinsi Riau. Tema kesempatan hari ini para pemirsa adalah seberkas sinar Dhamma. Nah, sangat menarik sekali. Tapi sebelumnya mari kita perkenalkan dulu ya, siapakah sebenarnya yang hadir di tengah-tengah kita semuanya. Saya akan memperkenalkan sebelum beliau hadir ke sini untuk Anda semuanya. Nah, izinkan saya membacakan biodata narasumber pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Warsono, Sarjana Agama, tempat
tanggal lahir beliau adalah di Cilacap, 4 Juni 1979. Cilacap ini daerah di Jawa Tengah ya. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah sarjana pendidikan agama Buddha. Nah, pengalamannya yang pertama adalah beliau adalah seorang guru pendidikan agama Buddha di SDS Muhammadiyah Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dari tahun 2006 sampai tahun 2013. Kemudian setelah itu dilanjutkan kembali yaitu sebagai guru pendidikan agama Buddha di SDS Pelopor Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dari tahun 2014 sampai 2021. Nah, kemudian beliau juga mengajar sekarang di SMAN 8 Mandau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau tahun 2022 sampai sekarang sebagai guru pendidikan agama Buddha. Mari kita sambut kehadiran Bapak Warsono SAG. Selamat malam Pak Warsono, Namo Buddhaya. Baik, selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Baik Pak Warsono hari ini hadir di sini di acara Ngopi Sepeda. Kami ucapkan terima kasih sekali. Meskipun Pak Warsono itu sibuk sekali ya saya yakin, namun berkenan memberikan kesempatannya bersama kita semua para pemirsa Ngopi Sepeda. Nah Pak Warsono, sebelumnya boleh Pak Warsono menyambut dulu para sahabat kita yang ada di YouTube ya, Ngopi Sepeda. Ini ada beberapa teman kita yang sudah hadir untuk menanti kehadiran Pak Warsono. Silakan Pak, disambut mereka. Oke, baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama semuanya. Salam Namo Buddhaya, salam sehat selalu untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan karma baik sehingga kita pun masih tetap untuk selalu semangat dalam memperjuangkan dhamma bersama-sama untuk umat kita semuanya. Baik Pak. Oke, mungkin itu salam kenal sapaan saya. Baik Pak Warsono, terima kasih sekali ya. Boleh juga kita mungkin sambil menyapa pemirsa yang sudah hadir ya Pak Warsono ya. Nah ini ada sahabat-sahabat kita di sini, yaitu ada dari Wihara Dhamma Meta, kemudian ada dari Goresik. Selamat berkarya untuk kebajikan. Ada dari Guru Hostinger, ada dari Cipta Karya Jambu Dwipa, kemudian dari saudara kita Ko Icen ini ya, dari Tangerang, dari Wihara Dhamma Meta ya. Oke. Banyak juga Pak ya. Kemudian ada ada dari manajemen pendidikan juga. Ada dari Sehat Bahagia. Selamat malam para sahabat. Salam sehat, salam bahagia katanya. Ada Tiara juga. Izin menyimak. Semangat selalu. Ada Web Cerdas. Ada siapa lagi nih? Wah, siap menyimak juga. Asus. Wah, namanya Asus. Keren. Ada lagi juga dari Bapak Setia Dharma nih. Sugita Hontu. Selamat malam. Pak Sukino pun ada ini dari Tanjung Balai Karimun. Oh, ada juga ya. Wah, ya. Oke. Ini ada dari Saring Channel. Mas Guru hadir. Wah, ini Pak Saring ini. Moderator Saring kita itu biasanya. Jambi ya? Iya, Jambi. Oh, Ini ada Pak David ya. Ada Ibu Naryaningsih juga. Oke. Nampaknya ini sangat ditunggu-tunggu nih kehadiran Bapak Warsono nih ya, karena memang jauh sekali nih Pak Warsono ini hadir dari daerah Sumatera itu ya Pak Warsono ya. Oke Pak, sambil ngobrol santai agar para pemirsa juga tidak penasaran ya, siapakah sebenarnya Pak Warsono ini, boleh ya Pak Warsono ya menyampaikan biografi singkat lah Bapak Warsono, mulai dari lahirnya tadi kalau nggak salah itu di Cilacap ya, hingga saat ini terus berkarya untuk umat Buddha ya saat ini hingga sampai di Riau tuh gimana ceritanya Pak? Boleh disampaikan kepada pemirsa. Baik, oke. Ceritanya itu luar biasa Romo.
Jadi Ya. kenapa sekarang saya sampai di Sumatera? Jadi ceritanya pada awal mulanya dulu saya kan belajar di Jawa sana. Ya kita dulu satu letting kan. Ya. Iya. Ada Romo Raksiadi, ada Romo Sumadi. Ya. Jawa, hidup di Jawa. Setelah lulus kuliah, setahun hidup itu di atas motor. Ya. Pergi ke sana ke sini. Ya. Ya, pada setahun setelah hidup di atas motor itu bertemulah ceritanya dengan kakak tingkat kita. Ya, waktu itu dia pulang dari Sumatera, ya, pulang dari Sumatera, aku main ke rumahnya. Ya, walaupun beliau sekarang sudah nggak berjuang lagi untuk Dhamma, ya nggak perlulah saya sebutkan namanya. Nanti daripada membuat kurang baik didengar untuk kita sebagai umat Buddha kan itu. Jadi cerita ke rumah beliau, nah saya nanya, ada nggak lowongan di Riau? Kata beliau, ada. Bisa nggak saya ngikut? Bisa kalau mau, kata beliaunya kan. Nah, akhirnya pergilah ke Sumatera ini, Pak. Dari ke Sumatera ini ibarat layangan putus, nggak ada siapa-siapa kan. Oh, ibarat layangan putus. Waduh, pokoknya ada nekat aja ya. Iya, nekat aja kan. Nah, pergilah ke Sumatera. Akhirnya pertama datang di Sumatera itu sangat terkejut, Pak. Karena waktu itu kebetulan pendaratan pertama itu di Bengkalis. Oh, iya, di Bengkalis ya. Di Bengkalis cuma waktu itu suruh ngajar di suatu daerah pinggiran kota Bengkalisnya. Nah, ngajarnya pun keliling, Pak. Oh, keliling ya. Ya, ada namanya di daerah Pakning, daerah Sungai Kudap, daerah Pambang, daerah Sungai Apit. Nah, jadi seumur-umur saya kan waktu di Jawa nggak pernah namanya melihat sebuah perkampungan yang berkumpul di atas air gitu. Perkampungan di atas air itu ya. Iya. Ada di sana ya. Ada perkampungan yang hidupnya itu di tepi sungai istilahnya gitu. Jadi pas saya melakukan perjalanan untuk melakukan pembinaan umat di suatu daerah di pinggiran kota Bengkalis itu, saya waktu itu kan kondisi air tuh kering atau surut. Nah, jadi saya melihat kan sepanjang perjalanan itu di atas, kalau di sini namanya pompong lah. Pompong itu kalau di Jawa ya perahu lah, getek. Oh, perahu ya. Ya. Sana namanya pompong. Ya, di sini namanya pompong. Perahu mesin. Perahu mesin. Jadi pas waktu itu kondisi air kering, saya melihat kan tonggak-tonggak tiang rumah mereka kan nampak semua. Oh iya, di bawahnya itu ya. Ya. Jadi saya berpikir daerah kumuh apalah ini ya. Karena pertama kali melihat, Pak. Nah, pertama kali melihat, akhirnya pun karena kesan pertama itu rasanya nggak kerasan jadinya kan, karena ini daerah kok kumuh kali kan gitu, nggak kerasan. Nah, nggak kerasan, akhirnya ngubungi kawan, saya pindah dari Bengkalis, pindah ke daerah masih di Riau, cuma Kabupaten Indragiri Hilir. Tepatnya itu terdamparlah saya di Teluk Pinang. Nah, Teluk Pinang namanya. Ya, nama kotanya Teluk Pinang. Kelurahan itu nama kelurahan, Pak. Kecamatannya Gaung Anak Serka. Nah, sampai di situ daerahnya pun sama, Pak. Sama juga. Sama juga. Jadi rumahnya mereka itu perkampungan penduduk itu banyak yang hidup di tepi sungai. Nah, di tepi sungai sehingga tiang rumahnya itu pun harus pakai tongkat. Nah, oh ya, jadi sebelum ada rumah dikasih tiang dulu biar kuat gitu ya, karena kan tepi sungai ya. Nah, kalau di Jawa kan pondasi. Nah, ya benar, pondasi dulu. Nah, pondasi. Jadi di daerah Teluk Pinang itu pondasinya harus pakai tiang itu, kayu-kayu itu harus ditegakkan untuk pondasi.
Wah. Jadi karena dari kejadian kedua itu, ya di Teluk Pinang itu, akhirnya pun saya berpikir realistis, Pak. Berpikir realistis. Jadi saya ambil kesimpulan, mungkin inilah kondisi di Riau memang umumnya seperti ini kan itu. Nah, saya berpikir seperti itu. Nah, karena saya merasa ibarat nasi jadi bubur nih, Pak. Nah, nasi bubur udah saya punya tekad kepingin jadi orang yang bahasa dulu waktu di kampungnya itu menyampaikan sama bapak saya itu bilangnya saya nggak mau sama cangkulnya dengan bapak kan gitu. Oh iya, biar beda gitulah ya. Ya, saya nggak mau sama cangkulnya dengan bapak. Akhirnya pun ya oke, saya terima dengan kondisi yang ada dan saya berusaha untuk menikmatinya di situ. Karena itu tadi bagaimana kita bisa untuk membina umat Buddha yang masih di daerah-daerah terpencil itu. Waduh, sangat menarik sekali ya. Itu. Akhirnya di situ dari mulai bujangan, ya termasuk lama sampai singkat waktunya 12 tahun saya di situ, Pak. 12 tahun, wah ya. Berarti sangat betah sekali itu ya, sangat kerasan jadinya kan. Yang tadi pertama kesannya nggak kerasan, tapi kan sekarang sudah 12 tahun loh ini. Berarti kerasan sekali. 12 tahun, nah cerita dari 12 tahun itu ceritanya sangat panjang sekali, Pak. Singkat cerita, di awal, singkat ceritanya, di awal saya di Teluk Pinang, 6 bulan berjalannya waktu saya di situ, ya. Dan sampai sekarang ya, orang Teluk Pinang itu masih mengenang saya. Semua masyarakat Teluk Pinang itu mengenal saya. Wah, luar biasa. Ini ada sesuatu pasti ini. Ya. Sesuatunya yang unik begini, Pak. Gimana? Jadi 6 bulan saya di Teluk Pinang, bukalah turnamen ceritanya. Turnamen sepak bola. Oh iya. Turnamen sepak bola. Jadi saya kan waktu itu tiap sore itu main bola itu di dekat kantor camat situ, di halaman kantor camat sama anak-anak SMP saya. Oh, berarti Pak Warsono suka main bola ini ceritanya? Ya, karena dulu tuh hobinya itu main bola kaki. Oh, keren. Ya. Jadi pas mau ada turnamen, kemudian sampai ada 3 orang datang ke rumah. Yang terakhir yang ketiganya itu tokoh masyarakat di situ dan sekaligus ketua pemuda di situ. Tokoh agama Muslim di situ lah dia, tokoh masyarakat. Namanya Pak Haji waktu itu, Pak Haji Marjani lah saya masih ingat. Beliau minta tolong sama saya. Beliau datang, Pak, Bapak yang guru Buddha di sini. Iya, saya bilang. Pak bisa minta tolong. Ada apa itu Pak Haji? Saya bilang gitu. Kami kan klub kita itu besok mau mendaftar turnamen. Nah, jadi minta tolonglah Bapak bantu klub kami untuk main bola. Bukannya gitu. Nah, karena udah 3 kali orang datang ke rumah, akhirnya yang terakhir itu yang datang adalah tokoh masyarakat di situ. Saya pun saya menghargai beliau dan saya pun oke lah Pak, saya bantu. Cuma ya itu saya cuma bisa nendang bola, saya bilang gitu ya. Akhirnya berjalannya kompetisi, klub yang nggak pernah juara jadi juara 1, Pak. Wah, luar biasa nih. Nah, ya. Juara 1, akhirnya saya pun di situ terkenal, Pak, dari dikenal oleh orang Pak Warsono gitu ya. Mereka kenalnya bukan nama Pak Warsono, Namanya siapa tuh? Nah, mereka mengenal saya bukan Pak Warsono, tapi dengan kenal saya itu dengan nama Pak Buddha. Oh, Pak Buddha. Iya. Karena guru agama Buddha gitu ya? Iya, karena guru agama Buddha. Nah, dari semua
anak-anak saya, anak-anak muda, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat itu, masyarakat yang ada di sekitar situ, sampai satu kecamatan itu kenal saya, apalagi ya mereka yang hobi-hobinya main bola, sampai-sampai waktu itu saya waktu masih lajang di situ kan, kalau ada turnamen saya pun dipanggilnya suruh bantu, suruh main kan itu. Mereka kenalnya nama saya Pak Buddha. Menarik ini, menarik. Dan sampai sekarang ya Romo, sampai sekarang mereka nelfon saya pun nggak tahu nama saya, taunya Pak Buddha gimana kabarnya gitu. Wah, wah menarik ya. Itu ceritanya itu. Nah, dari itu sejarahnya di Teluk Pinang. Dan yang lebih mengejutkan lagi bagi saya dan bagi masyarakat umum pun, mereka heran. Di situ tadi dibacakan biografi saya kan, data saya tugas di SD Muhammadiyah. Benar sekali. Iya, ya. Saya tugas di SD Muhammadiyah. Ya, sampai pernah saya pulang ke Jawa, saya singgah di Jakarta, jumpa dengan kawan di Jakarta itu, dia sebagai guru agama Buddha juga. Dia nanya sama saya, Marsono, kamu tugas di mana? Saya bilang, saya tugas di SD Muhammadiyah. Nggak percaya dia. Dia nggak percaya. Juga ini ya, tapi bisa diceritakan mungkin Pak. Iya, dia nggak percaya. Ya akhirnya pun dia buka link, diceknya lah. Baru dia percaya. Iya ya, di SD Muhammadiyah, kok bisa, kata dia. Ya, saya ceritalah. Kenapa saya bisa di SD Muhammadiyah? Karena ceritanya di tempat saya itu, waktu itu di Teluk Pinang itu. Di Teluk Pinang itu semua umat yang beragama Buddha, mereka menyekolahkan anak-anaknya itu di SD Muhammadiyah itu. Jadi itu. Nah, itu sedikit waktu di Teluk Pinang. Tuh. Sampai Teluk Pinang 12 tahun saya diminta itu ceritanya. Diminta oleh 12 tahun itu ya. Ya, 12 tahun berjalan diminta untuk ke Duri waktu itu. Nah, diminta untuk ke Duri untuk membantu ngajar di Duri. Waktu itu saya pun nggak langsung oke. Saya bilang nanti dulu Bu, karena hampir tiap tahun diteleponnya. Saya pun ya udahlah, karena mungkin ke Duri. Ya, saya pun urus birokrasi pindah ke Duri karena ya mungkin saya berpikir orang ini butuh saya kan itu. Akhirnya saya uruslah pindah ke Duri. Nah, ke Duri di SD Pelopor tugas. Nah, tugas di SD Pelopor sampai pindah 2014. Nah, sampai 2002 bulan Juni kemarin. Nah, karena saya terhitung dari Juli ini, saya pindah kerja lagi di SMA 8 karena di SMA 8 guru agama Buddhanya nggak ada itu. Sedangkan sekarang di Pelopor guru agama Buddha udah banyak sekali gitu. Jadi saya udah banyak sekali. Iya. Jadi saya beri kesempatan sama mereka yang muda yang masih honorer, ya udahlah biar saya ngalah aja. Nah, itu. Jadi sekarang saya di SMA 8 Mandau. SMA 8 Mandau. Wah, luar biasa. Hingga saat ini ya berarti Pak Marsono ya. Ya, itu terus perjalanan menyebarkan seberkas sinar dharma ini ya. Oke, semoga Pak Marsono senantiasa sehat ya Pak Marsono, terus memberikan karya yang terbaiknya ya untuk mereka semuanya, terutama yang sekarang di tempat kerja sekarang ya. Oke, Pak Marsono. Kemudian saya ingin bertanya sedikit lagi nih. Ya, kenapa Pak Marsono sekarang mungkin apakah dari dulu ada cita-cita juga ya menjadi guru agama Buddha itu kan hingga saat ini
terus mengabdikan dirinya menjadi guru agama Buddha? Ya, boleh ceritakan mungkin ya kepada kita semua, Pak. Baik, Romo. Ya, memang seperti yang saya bilang di depan tadi, memang dari dulu saya selalu bilang sama bapak saya nggak mau sama cangkulnya dengan bapak. Cangkulnya sama bapak. Kalau bapak Ya. cangkulnya apa itu? Ya, cangkulnya kan cangkul betulan kalau bapak itu. Ya, di sawah itu ya. Ya, jadi. Nah, Bapak Sono sekarang cangkulnya pakai pena gitu ya? Ya, sekarang cangkul saya pena kan itu. Jadi yang membuat saya kenapa memutuskan untuk menjadi guru agama Buddha, karena itu termotivasi dari pengalaman pribadi saya, Romo. Pengalaman pribadi saya dulu waktu di kampung. Nah, apa itu pengalaman pribadinya, Pak Warsono? Jadi pengalaman pribadi saya di kampung dulu itu, saya beragama Buddha waktu itu yang anak usia sekolah SD, saya cuma 2 orang mau. Beragama Buddha. 2 orang saja gitu ya? 2 orang saja. Jadi kan setiap belajar agama, saya pun di sekolah saya harus keluar. Nah, jadi saya belajar agamanya di wihara, di sekolah minggu. Nah, itu pun kalau gurunya datang. Nah, karena gurunya bukan berasal dari kecamatan kami. Iya. Gurunya dulu seingat saya itu tetangganya Pak Sumadi itu. Nah, oh iya. Ada dari ini berarti Banyumas ya, jauh juga ya? Enggak dari Banyumas, dari Binangunnya. Oh, Binangunnya. Ya, dari Binangunnya. Oh, Pak Sumadi itu juga Cilacap juga dia berarti ya, Kroya gitu. Iya. Itu masuk Cilacap itu. Iya. Jadi disitulah salah satu motivasi saya, kok begini rasanya ya jadi umat Buddha yang kok begini rasanya ya. Dari situ saya termotivasi, ya mudah-mudahan lah saya nanti bisa jadi guru agama. Itu motivasi yang pertama, Mo. Yang mendasari itu yang sangat mendasari. Dan terbentur lagi yang membuat jadi motivasi lagi setelah saya tamat dari SMK waktu itu. Nah, waktu itu saya tamat SMK, saya ngantar adik saya ke Jakarta karena adik saya waktu itu dijadikan anak asuh sama Suhu Duta Wira. Waktu itu di Jakarta itu ya. Nah, di Jakarta. Jadi saya antar. Nah, setelah saya antar sampai di Jakarta itu saya ditawari kerja. Tawari kerja suruh apa, Mo? Jadi tukang pel. Oh. Tukang pel di mana itu? Bahasa keren sekarang ya cleaning service lah. Oh iya, cleaning service. Cleaning service di waktu itu masih Cetia. Saya masih ingat nama Cetianya Cetia Ratana. Di belakang Indosiar. Oh iya, Grandville. Jakarta Barat itu ya. Ya, di Grandville tepatnya itu. Di Grandville. Akhirnya saya waktu itu karena ditawari kerja di situ, saya pun berpikir ya udahlah daripada nganggur, nah, itu kan. Tawari kerja di situ, walaupun seharusnya sebagai cleaning service, tetapi setiap hari minggunya karena basic saya beragama Buddha dan belajar agama Buddha tamat dari SMK itu, akhirnya saya suruh bantu sekolah minggu di situ. Oh iya. Ngajar juga berarti, ngajar sekolah minggu. Ya, akhirnya saya dimintai oleh pengurus Cetia itu bantu ngajar sekolah minggu. Nah, wah, asik dong, rame ya, anak-anak sama anak-anak. Sama anak-anak. Nah, jadi waktu itu saya pun oke lah kalau emang gitu, ya saya bantu. Kalau emang Bapak percaya sama saya bilang gitu waktu itu. Nah, rupanya yang saya ajari itu di sekolah minggu itu waktu itu dari SD sampai SMA. Oh, wah campur-campur itu ya berarti ya anaknya ya.
Iya, jadi kan saya pun berpikir dengan perjalanan waktu itu saya berpikir sehebat-hebatnya saya kan gitu. Saya hanya tamat SMA kan itu. Nah, tamat SMA dan sekarang yang saya ajar adalah levelnya udah SMA juga. Nah, disitulah motivasi yang kedua yang mendorong saya untuk bagaimana untuk belajar mendalami lagi tentang agama Buddha. Ajaran Buddha. Nah, akhirnya kuliah lah di STAB gitu ya? Jadi ya, akhirnya kuliah lah. Saya 3 bulan di situ, saya pamit dengan ketua wihara di situ, ketua cetia di situ. Oh, hanya 3 bulan berarti di Jakarta itu ya? 3 bulan. Ya, cepat ambil tindakan, ambil keputusan. Cepat ambil tindakan, langsung minta izin keluar dari situ, terus kuliah lah masuk di STAB Emputan Tular Banyumas dan jumpa dengan Romo waktu itu. Itu. Nah. Iya. Jadi itu sedikit motivasinya. Ya, begitulah motivasinya ya, sangat menginspirasi sekali ya, dari ngajar sekolah minggu akhirnya kayaknya saya harus kuliah lagi nih. Ya, benar ya. Kuliah yang cocok karena Pak Warsono dari Cilacap yang paling dekat waktu itu ya di Banyumas ya, STAB Emputan Tular. Oke, baik Pak Warsono. Sekarang kita sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa, siapa tahu para pemirsa yang berbahagia silakan kalau ingin bertanya ya. Kemudian kita menuju ke intinya ini Pak Warsono, seberkas sinar dhamma ya. Nah, jadi Pak Warsono bisa juga mungkin boleh menyampaikan ke kita semuanya. Pak Warsono terus berpegang teguh pada dhamma ya, dhamma ajaran Guru Agung Buddha ya. Boleh diceritakan mungkin ya Pak Warsono pada kita semuanya. Oke. Baik, kalau menurut saya sebagai guru agama Buddha, ya pesan saya kepada semua umat Buddha, ya semua Buddha dimanapun berada, ya dari yang misalnya yang anak-anak generasi Buddha sekarang itu, ya mari walaupun kita merasa diri kita itu terkadang minder, karena kita jumlahnya nggak banyak, minoritas di Indonesia ini, tetapi saya harapkan kalau kalian udah punya niat ya, dan tekad yang kuat untuk belajar dhamma, teruslah maju. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar dhamma itu sendiri, dan janganlah setengah-setengah untuk belajar dhamma. Ya. Karena apa? Dhamma itu indah. Indah pada awalnya dan indah pada akhirnya. Kalau kita mau betul-betul melaksanakannya. Ya. Dan untuk kita semuanya sebagai tokoh-tokoh agama Buddha, ya marilah kita dengan kesibukan keseharian kita sehari-hari, ya, dengan aktivitas yang berbeda-beda, apapun kegiatannya, ya kita jangan sampai lupa. Dan jangan sampai tidak mempraktikkan dhamma dalam membuat suatu keputusan apapun. Nah, itu. Karena bahasa dhamma itu sendiri sering kita dengarkan bahwa semua itu kita lakukan kalau sesuai dengan dhamma, hasilnya itu dan endingnya itu akan berakhir dengan sebuah keindahan. Dan kalau dilakukan dengan dhamma, ajaran Buddha itu sendiri, apapun keputusan yang kita lakukan dengan dasar dhamma atau ajaran Buddha, yakinlah semuanya nggak akan yang ada tersakiti, dan akan bahagia dan damai selalu. Nah itu. Iya, baik. Bukan saya singkat aja mau, yang fleksibel, yang istilahnya yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari kita aja. Kalau nanti benar sekali. Kalau nanti disampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih tinggi, takutnya nanti pada nggak nalar. Ya, pada intinya memang dhamma ini bahasa kehidupan aja yang saya sampaikan. Indah pada awalnya gitu ya. Jadi memang dipraktekannya, dipelajarinya ya dengan baik ya. Jadi kita merasa nyaman juga. Ya, bisa dipraktekkan juga.
Dan akhirnya kita juga akan mendapatkan kebahagiaan ya, tentunya begitu ya Pak Warsono. Oke, baik Pak Warsono, sambil menunggu lagi para pemirsa yang bertanya, mungkin ini belum ada, dan saya ingin tanya satu lagi nih Pak Warsono ya. Iya. Nah, khusus untuk generasi muda ini ya, generasi muda. Mungkin kita akan tahu ya betapa pentingnya generasi muda ini untuk perkembangan umat Buddha ya di Indonesia. Baik itu di tingkat SMA ataupun di tingkat perkuliahan juga ya. Pesan-pesan Bapak Warsono boleh disampaikan pada mereka semuanya agar Buddha Dharma terus lestari ya, atau juga boleh sampaikan kepada para pengelola wihara ya, bagaimana untuk mengatasi agar para pemuda itu suka ke wihara gitulah ya. Boleh silakan Pak Warsono. Oke, tadi sudah saya sedikit sampaikan untuk pemuda ya, untuk generasi muda Buddhis kita khususnya. Yang pertama, jangan minder. Nah, jangan minder merasa kecil hati karena kita hanya sedikit umat Buddha di Indonesia. Karena umat Buddha di Indonesia ini kan seperti kita ketahui itu berpencar-pencar. Nah, itu. Iya, di mana-mana ada ya, tapi sedikit-sedikit gitu. Iya, berpencar-pencar di mana-mana ada, tapi sedikit-sedikit. Nah, pesan saya untuk generasi muda Buddhis, satu, jangan minder nak, jangan minder pada anak-anak Bapak sekalian. Yang pertama, yang kedua, dimanapun kalian berada, selama itu kamu beragama Buddha, ada wihara, ya, ada wihara di situ, ya seringlah ke wihara, pelaksanakan kegiatan-kegiatan di wihara sebagai generasi mudanya, karena generasi muda ini adalah salah satu daripada penerus untuk kemajuan Buddha Dhamma kita. Ya. Jadi kegiatan apapun di wihara itu ya ada sekolah minggu, ada kegiatan muda-mudi. Nah, belajarlah dari situ. Belajar dari situ karena muda di situ. Kalau kamu semuanya rajin ke wihara, di situ kegiatannya akan membuat diri kamu menjadi lebih mengenal Dhamma, ya, lebih tahu bagaimana berorganisasi. Nah, dengan kamu lebih tahu mengenal Dhamma, diri kita sendiri akan lebih kuat keyakinannya terhadap Buddha Dhamma dan Sangha itu sendiri. Nah, tapi kalau kalian udahlah kita nggak banyak umatnya, jarang ke wihara, jarang mau bergaul, belajar Dhamma, ya akhirnya nanti yang sering terjadi, yang sudah banyak terjadi, akhirnya ya nanti bisa jadi kita pindah ke tetangga. Nah itu, jangan sampai hal itu terjadi. Baik. Jadi sekali lagi kuncinya jangan minder. Minder di sini adalah minder tidak mau belajar Dhamma gitu. Karena kuncinya di situ. Kalau minder belajar Dhamma, saya yakin pasti suatu saat pindah ke tetangga. Nah, itu pasti Pak. Nah, itu. Dan pada guru-guru ya kita semuanya pembina agama Buddha di wihara, ya marilah kita sama-sama bagaimana membina untuk generasi muda kita ini menjadi lebih baik ke depannya. Ya Bapak Ibu guru serta kita semua kan dah tahu bagaimana lah mengetahui karakter anak-anak kita sendiri gitu. Karena dengan mengetahui karakter anak kita sendiri, kita kan tentunya sudah tahu bagaimana kita menerapkan ke anak itu untuk membina anak-anak itu menjadi lebih tahu dengan Dhamma. Jadi saya rasa itu Pak. Oke, ya ini sangat menarik sekali ya. Intinya jangan minder para sahabat semuanya. Kalau kita semakin minder ya akan semakin tidak membawa manfaat banyak ya nantinya ya. Jadi kita harus tetap semangat dengan seberkas sinar Dharma inilah yang kita miliki dalam hati kita, terus pancarkan ke
ke sekeliling kita, dimanapun kita berada. Mungkin ada sahabat kita yang dari Riau kuliah di Jakarta, bolehlah tadi kata Pak Warsono, cari wihara yang terdekat di situ. Pasti pintu wihara terbuka, ya kan Pak Warsono ya? Terbuka ya. Dan bisa join di sana ya bersama-sama, ya gitu. Dan kemudian ini ada pesan juga dari sahabat kita dari Asus. Mantap Mas Guru, saya setuju banget. Kita belajar berorganisasi di wihara sangat berguna sekali. Saya sudah mengalami ini. Wah, ya jadi memang berorganisasi itu penting ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi oleh Pak Warsono, masih ada waktu sekitar ya 2 atau 3 menit lagi untuk terkait ini pentingnya berorganisasi untuk para remaja nih, sesuai yang disampaikan oleh sahabat kita. Oke, pentingnya berorganisasi untuk para generasi muda atau para remaja. Yang pertama jelas, dari yang tidak tahu kita akan jadi lebih tahu bahwa kita punya saudara sedama yang banyak. Nah, itu. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena contoh kayak di muda-mudi. Nah, itu kan ada, setahu saya itu ada program di muda-mudi mengadakan suatu musda. Musda. Oh iya, musyawarah daerah gitu ya. Ya, musda daerah untuk pemuda wihara masing-masing ngumpul jadi satu. Akhirnya kan jadi yang tidak kenal, kita akan jadi kenal. Nah, yang banyak saudara gitu ya. Nah, dari situ kita yang kemarin umat saya, kawan saya sedikit sekali ya. Ya contoh dengan pengalaman saya sendiri, Romo. Saya dulu udah saya bilang, saya hanya berdua yang waktu itu. Berdua ya. Tapi ya taunya kalau umat Buddha banyak waktu itu ya kalau pas Waisak pergi ke Borobudur, wah banyak umat Buddha kan itu. Oh iya, ke Candi Borobudur itu ada Waisakan ya biasanya. Nah, ya kumpul semua di sana. Jadi yang pertama pesan pentingnya berorganisasi bagi muda-mudi, yang pertama itu, yang jadi kenal, yang tidak kenal jadi kenal. Nah, yang hanya kadang di lingkungan tahunya kawannya itu saja, jadi bertambah kawannya. Nah, yang dulunya nggak bisa bagaimana kita untuk menjadi seorang atau mengelola suatu organisasi, kita jadi tahu. Itu yang lainnya banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu mau, karena banyak sekali di dalam apa ini manfaat berorganisasi banyak sekali. Kalau kita berorganisasi ya tentunya kita semakin dekat dengan teman ya, ada teman baru. Ya mungkin tadi ada acara musda, pasti kan dari daerah-daerah kumpul ada bisa kenal-kenalan ya kan, saling bertukar informasi ya, bahkan nanti bisa ada grup WhatsApp khusus, bisa saling berkomunikasi antar sesama teman. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi juga ya Pak Warsono, agar lebih erat. Iya, bentuk komunikasi juga. Dan satu lagi. Oh iya, boleh. Dari berorganisasi, kita sebagai umat Buddha ya, terkadang bisa juga ketemu jodohnya di situ, kan itu. Itu penting juga. Iya. Benar sekali. Kadang kalau kita cari jodoh susah ya, boleh juga ke organisasi kan di dalam dalam agama Buddha dalam hidup kan ada sama sada gitu loh ya. Sama sada, sama jaga, sama sila. Itu kan syarat sebagai supaya kita menjalani kehidupan berumah tangga kan harus ada syarat itu. Jadi kalau kita sudah seperti itu, kita nggak perlu pindah ke tetangga kan itu. Ya maka itu pentingnya ya kita para pengurus wihara ataupun para pembimbing agama Buddha nih, para guru ya, untuk yang generasi muda terus saja diarahkan ke organisasi itu ya Pak Warsono ya, biar lebih semangat. Baik Pak Warsono, karena waktunya juga sudah berjalan terus ini, tinggal beberapa menit saja. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Warsono sudah hadir di sini, menyempatkan waktunya
ya kami dari tim Ngopi Sepeda mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Warsono. Ya, semoga Pak Warsono dan keluarga senantiasa sehat selalu. Oh ya, mungkin ini Pak, satu lagi, yaitu apa namanya, kesimpulan saja. Kesimpulan Bapak Warsono pada kesempatan malam hari ini tentang seberkas sinar Dhamma ini. Ya, silakan Pak. Oke, jadi kesimpulannya begini menurut saya. Kita sebagai umat Buddha, ya, kalau sudah mengenal dengan Dhamma, ya, tetaplah pegang kuat dengan penuh keyakinan bahwa dengan seberkas sinar Dhamma yang kita ketahui, walaupun awalnya hanya sedikit, ya, kalau kita betul-betul meyakini dan menjalankan dengan baik, dengan kekuatan berkas sinar Dhamma ini nantinya kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Itu intinya, Mo. Oke. Terima kasih Pak Warsono ya. Seberkas sinar Dhamma walaupun sedikit, namun kalau kita aplikasikan dan bisa memancar ke cahaya yang terang yang di samping-samping kita akan menjadi bahagia, karena saya yakin sekali ya Pak Warsono juga bahwa Dhamma yang kita praktekkan pasti akan indah pada awalnya, pertengahan, dan akhirnya juga ya. Terima kasih Pak Warsono, sekali lagi ucapkan terima kasih ya. Salam sehat selalu buat Pak Warsono dan keluarga ya. Namo Buddhaya Pak Warsono. Namo Buddhaya Romo. Ya. Baik para pemirsa yang berbahagia, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita bersama sosok guru agama Buddha dari Riau, yaitu Bapak Warsono. Sangat menarik sekali ya. Dan tadi sudah menyampaikan bagaimana pengalaman beliau menjadi guru hingga akhirnya saat ini beliau terus berkarya untuk menjadi guru agama Buddha ya. Dan demikian acara pada kesempatan hari ini, Ngopi Sepeda, ngobrol pintar sama pejuang Dhamma. Saya Roak Siadi undur diri ya dari acara ini dan saya akhiri. Namo Buddhaya. Saya kembalikan kembali kepada Upacarika David Kimlianto. Kepada Bapak David, kami persilahkan. Ya. Terima kasih kepada Romo Aksiadi yang telah memandu acara pada malam hari ini dan diskusi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Warsono. Jadi luar biasa sekali ya Pak Warsono. Terima kasih Pak Warsono sharingnya, berbaginya. Terima kasih. Sebenarnya kalau saya boleh menggambarkan nih seberkas sinar Dhamma nih, Pak Warsono lah sinar Dhamma yang ada di Bengkalis tuh tadi. Bisa pindah tuh. Ya kan, bisa bercahaya di sana Pak Warsono ya kan. Berkontribusi di Pulau Sumatera. Terima kasih Pak Warsono, terima kasih Pak Maksiadi. Kita akan melanjutkan juga untuk susunan acara yang selanjutnya. Ada performance dari Saudara Dennis Lim. Nanti akan menyanyikan lagu Hadirkan Cinta, lagu yang tidak asing lagi ya bagi kita umat Buddha ya. Untuk itu kepada Saudara Dennis Lim dipersilahkan.
Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, panjatkan kasih pada sesama. Bahagia semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indah di dunia ini. Terkadang hati pun Ya, terima kasih Saudara Dennis Lim atas performance dari musiknya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pengumuman penggalangan dana untuk renovasi Wihara Dhamma Metta di Legok, Kabupaten Tangerang ya. Jadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang ingin berdana untuk renovasi dari Wihara Dhamma Metta ini, bisa melakukan transfer ke rekening Bank BCA di nomor 8830 619608 atas nama Dhamma Metta Yayasan. Nah, setelah berdana juga Bapak Ibu dapat mengirimkan mungkin bukti transfernya atau melakukan konfirmasi kepada nomor-nomor berikut yang terlampir di layar dari Bapak Ibu. Baiklah, demikian. Oh, ini untuk besok juga nih, minggu depan. Ngopi Sepeda edisi ke-32, Kamis 13 Oktober 2022. Narasumber kita UP Surono SAG. Temanya indahnya meditasi. Nah, para yogi nih yang tertarik untuk bermeditasi, membagi pengalaman meditasi, bisa menyaksikan acara Ngopi Sepeda untuk edisi minggu depan. Baik, mungkin itu saja pengumumannya. Saya kembali mengundang Bapak Sumadi untuk, dan rekan-rekan lainnya ya, untuk melakukan pelimpahan jasa, dan nanti Pak Sumadi akan memimpin untuk doa penutup. Kepada Bapak Sumadi, saya persilakan Pak. Semoga jasa-jasa yang kulakukan ini diikuti lain bahkan kepada makhluk. Mudah tak terhingga. Ini tidak jelas nih dah. Jelas Pak. Baik Pak. Langsung nanti saya bantu baca ya dari sini agak jelas nih. Baik. Baik para pemirsa yang berbahagia, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan arti dari Patidana. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan, mengembara di alam-alam besar kecil.
Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita luhur mereka tercapai. Silakan Pak Sumadi dilanjutkan dengan nama Karapata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sapi Sata Pawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sadu. Gendu-gendu rasa apa cara? Ya, baiklah. Dengan doa penutup tadi, berakhirlah acara Ngopi Sepeda edisi ke-31 pada Kamis tanggal 6 Oktober 2022 malam hari ini. Untuk itu, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma, saya tutup dengan Namo Buddhaya, salam sejahtera kita semua, Soti Hotu, selamat malam, selamat beristirahat.